Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan dua orang tamu yang luar biasa di podcast kita, Bang Hand Corners Newbie. Sebelumnya kita kenal dulu ya. Bang Mansur, Siap. masih aktivitas masih seperti biasa? Alhamdulillah masih seperti biasa. Teman-teman, kita kenalkan dulu. Bang Mansur ini salah satu tokoh yang alhamdulillah dia penggerak bisnis, yaitu bergerak di bidang komoditas beras. Betul. Dan usahanya kita doakan selalu. Amin. Ini nggak kalah terkenalnya orang ini, Bang Rory Sianturi kalau nggak salah. Betul ya? Benar. Cuman salah ujungnya. Pak. Hampir salah. Apa? Salah ujungnya. Bukan Sianturi. Apa? Alvaro Recoba. Pemain bola Inter Milan kalau nggak salah ya. Hampir. Beliau ini juga salah satu mungkin pelengkap Bang Mansur, itu mereka saling melengkapi. Beliau di proses berasnya, beliau penyuplai barang. Bang Mansur, Siap. sekarang ini kita masih hangat-hangatnya, mungkin bukan hangat-hangatnya, masalah COVID ini dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada akhir. Betul. Kita terimbas COVID itu kalau nggak salah 2018 bulan April ya Bang Rudi ya. Sekarang udah 2022 ya. 2. Berarti 2 tahun lebih kita dihajar COVID yang kurang ajar ini ya. Amat sangat. Sekarang kita langsung ke intinya saja. COVID ini menurut Bang Mansur ada apa enggak sih? Kalau menurut saya pribadi sih ada kemungkinan ya. Itu ada. Karena pemerintah itu menyatakan COVID itu ya ada. Cuman ya tadi itu, bagi pribadi saya ya terkadang juga sedikitnya nggak percaya juga. Cuman ya emang ada, itu nyatanya ada. Terus ada apa enggak ada? Samar-samar mungkin apa-apa Samar-samar. jelasnya itu. Iya. Berarti virusnya warnanya abu-abu. Iya. Bang Rory, pendapat Anda gimana? Ya, kalau bagi saya sih tetap COVID itu masih sama antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Iya, Kalau nggak salah itu lagunya Geisha ya. tapi salah itu. Salah ya? Kalau nggak salah Rita Sugiharto. Ke-12 ya? Iya, Itu udah ganti sekarang. antara itu. Bang Mansur, COVID ini bukan di komoditas beras saja yang Iya, diajar, betul. seluruh sektor perdagangan dari real sampai ke PSK dihajar juga. Betul. 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 Biasanya kalau belum ada COVID, PSK itu sehari penghasilan kakaknya 3.500.000. Karena tukang beras penghasilannya kurang, PSK-nya nggak laku. Waduh. Sudah pernah nyoba kayaknya ya? Bukan tukang beras Bukan ini seperti itu juga, Bro. Apa tuh? Berarti tukang beras ini Larinya ke PSK? lagi ke PSK Oh, gitu. Waduh, jadi Maksud cocok saya gitu. tukang beras yang di sana. Oh, yang di sana. Tapi yang terlalu dari sini. Yo. Bisa jadi. Baru tahu, cuman kan bukan tukang gabah ya? Menurut Anda, COVID ini seberapa parah menghajar aktivitas perdagangan Anda? Sangat parah, terutama di pemasarannya. Sangat terasa yang biasa kita, ya kemungkinan dari putaran itu mungkin 6-70% itu sisanya, yang 30-40% itu dampak dari COVID ini, ya yang jelas penjualannya sepi gitu. Bang Rory, bisa nggak Anda ceritakan? Seandainya Anda sebagai Menteri Kesehatan lah, sahabat Anda yang bergerak di bidang komoditas beras dengan segala macam keluhannya, solusi apa yang Anda tawarkan? Ini sebagai Menteri Kesehatan ya? Sebagai Menteri Kesehatan. Berarti sahabat saya untuk sehat dulu. Sehat jasmani, sehat rohani, terutama sehat untuk keuangannya, supaya bisa membangkitkan usahanya yang maaf ngomong terdampak oleh virus COVID tersebut. Iya. Untuk saat ini emang sebagai Menteri Kesehatan, virus COVID tersebut itu hampir seperti kanker. Bang Mansur, Siap. sudah divaksin?
Sudah, Sudah berapa kali? baru sekali. Baru sekali. Iya. Anda tahu nggak vaksin itu isinya apa tuh? Kalau kata pemerintah, iya saya tidak tahu persis bro. Cuman kalau kata pemerintah, vaksin itu virus yang dilumpuhkan. Saya juga tidak tahu dilumpuhkannya pakai apa itu. Apa yang hitam ini? Pakai ilmu hitam, pakai santet juga nggak tahu itu. Cuman virus vaksin itu katanya si virus yang dilumpuhkan. Berarti yang disuntik virus itu banyak yang meninggal, berarti betul juga Bang Nuri ya? Bisa jadi. Mungkin diisi ilmu hitam apa gitu ya. Bisa jadi. Bang Nuri udah berapa kali vaksin? Satu kali. Satu kali. Iya, pas satu kali. Ternyata sebelum divaksin sih gembar-gembornya hampir 1, 2, 3 hari. Kapan vaksin? Di pengumuman di masjid. Namanya kita kan hidup di kampung. Setelah divaksin sampai hari ini saya nyari vaksin lagi susah. Di mana nggak tahu. Alasannya apa? Nggak tahu. Mungkin jarum suntiknya habis bro. Bisa jadi. Mungkin bisa jadi itu. Bisa jadi. Kemungkinan itu bisa terjadi. Menurut Anda, yang sudah divaksin, kadang kita nonton TV atau apa, kita baca berita, ada beberapa kasus yang meninggal dunia. Itu yang disalahin harusnya siapa? Itu Pemerintah sih seharusnya. Dia bertanggung jawab. Karena dia kan yang menyuruh kita suruh vaksin. Harusnya pemerintah bertanggung jawab penuh atas resiko yang terjadi setelah vaksin. Itu menurut saya loh. Kalau tidak tahu kalau menurut Bro Ruri ini seperti apa. kalau menurut saya sih seperti itu juga. Mungkin ada kesalahan dari pemerintah yang salahnya sampai hari ini saya juga tidak tahu gitu, dan benarnya saya juga tidak tahu. Ya mungkin tahu apa salah prosedur, atau mungkin salah dosis, atau mungkin salah obat juga saya juga nggak tahu. Bisa jadi itu. Mungkin yang lain disuntik vaksin, yang disuntik mati itu juga ada. Mungkin Iya, mungkin juga. bisa jadi sih. Yang saya aneh masalah vaksin ini, kemarin saya baca berita juga, yang tidak punya kartu vaksin tidak dapat bansos, tidak boleh masuk mall. Betul. Nah, sebenarnya ini untuk ngobatin apa untuk izin masuk mall? Itu juga saya rada bingung. Rada bingungnya, vaksin itu kan dianjurkan, bukan diwajibkan kan. Cuman kenyataannya seolah-olah itu diwajibkan karena ada ya saya dengar sih kalau tidak vaksin tidak dapat bantuan sosial kan, seperti itu. Lama-lama nanti kalau jadi vaksin kita nggak boleh nikah ya? Bisa jadi. Kemungkinan. Untuk sudah nikah dulu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi ada baiknya juga sih. Tapi rencana kan kita mau 2 kali kawin lagi gimana nanti? Oh, kalau saya masih cukup sih. Belum punya rencana apa ini. Berarti aman. Aman. Yang di rumah nonton. Kita berdoalah sama-sama ya, mudah-mudahan bencana COVID ini cepat berlalu, mengangsur berasnya cepat. Amin. Lalu juga usahanya dalam perpadian seperti 4-5 tahun yang lalu. Amin. Bagus. Keuangan gimana? Bro, Kalau keuangan sih ya tergantung sih sekarang. Tergantung, kadang kalau untuk diri pribadi susah juga untuk usaha juga. Kalau untuk keuangan, kalau untuk pengeluaran cepet. Emang kalau untuk pemasukan susah. seret lah ya. Bukan seret lagi, susah bener. Yang masuk nggak ada, Yang keluar banyak. yang keluar banyak. Itu. Yang dirasakan Bro itu sebenarnya semua merasakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan jadi nggak saya sendiri gitu kan. Ya, semenjak kejadian COVID ini ya mungkin tragedi terbesar terjadi di lingkungan dapur kita masing-masing. Betul. Betul tidak? Betul. Harapan kita untuk tahun ke depan masalah COVID ini, apakah kebijakan pemerintah yang ada yang benar-benar jitu atau terobosan yang benar-benar mengena? Menurut Bang Mansur? Kalau
harapan saya untuk ke depan ini mudah-mudahan COVID segera berakhir. Ya, COVID segera berakhir, biar ekonomi juga bisa pulih. Saya sebagai pedagang beras jualannya bisa lancar kan? Gitu. Ada yang beli, ada yang punya duit kan? Angsuran kebayar. Asuran kebayar. Amin. Gitu. Amin, amin, amin. Itu sih harapan saya ke depan. Lalu harapan ke depan apa? Harapannya sih hampir tidak jauh beda. Cuman harapan ke depan, ya namanya terkena dampak COVID, yaitu yang tadi, keuangan berarti menipis gitu. Ya untuk kedepannya, ya kalau bisa ada yang nambahin modal ya kasih tambah lah, nggak apa-apa gitu kan. Untuk berjalan ke depannya gitu. Promosi ya bro Ya, ya sedikit promosi nggak apa-apa. Selanjutnya, seandainya Bro Rudi, Anda terpilih jadi seorang bupati misalnya di kabupaten Anda. Sekarang kita masih gencar-gencarnya menghabiskan masalah COVID ini. Banyak masyarakat yang benar-benar mulai atau lumpuh ekonominya. Kira-kira kebijakan apa yang harus diberikan yang langsung mengena dari seorang bupati? Ya, kalau diri saya jadi bupati, ini kayaknya, ini kalau jadi bupati Ya, mimpi boleh. mimpi ya. Cuman saya mimpinya agak ke tengah. Ya, Takut jatuh pinggir ya. jatuh. Contohnya, karena petani ini notabene pekerja di sawah, sudah pasti itu kan. Ya, sudah pasti kan kerja di sawah kan. Lagi maju gitu. Itu hal sudah pasti. Kalau untuk sedangkan untuk kerja di sawah dia harus mencukupi hal yang di rumah, dia kan harus kerja di luar. Sedangkan di luar lapangan pekerjaan tertutup. Nah, jadi sangat Batasnya terbatas lah ya, mobilnya terbatas lah ya. Bang Mansur, Iya, siap. seandainya Anda tadi Bang Rudi jadi bupati, Anda jangan tinggi-tinggi lah, takut Iya, jatuh. betul. Wakil bupati aja. Cocok. Tapi kembali kan, mungkinkah saya jadi wakil bupati? Mimpi gak bayar bos. Mimpi juga kejauhan bro. Ya agak agak jangan dikit kan supaya jangan jatuh ya. Kalau jatuh kan lebih udah enggak. Betul. Gimana tadi maksudnya gimana? Kalau saya jadi wakil bupati? Apa yang dilakukan untuk terobosan? Jangan ngomong terserah bupatinya ya. Iya ada. Karena rata-rata terserah bupatinya. yang langsung berkenan ke masyarakat. Ya yang jelas, karena saya wakil ya mungkin mengasih kebijakan-kebijakan masukan ke bupati yang jelas buat kesejahteraan masyarakat sih ya, yang jelas masyarakat, pedagang. Contoh realnya apa? Contoh realnya Bagi-bagi beras. bagi-bagi Beras sendiri. sembako gitu kan ya, bagi-bagi ya kebutuhan masyarakat lah ya. Ya, jadi istilahnya karena ini kan COVID Membantu lah ya. ya, untuk membantu masyarakat lah ya, itu yang bisa dirasakan secara langsung itu. Mas Luri dapat nggak bantuannya? Alhamdulillah. Ini sebagai bupati atau sebagai masyarakat? Soalnya belum tentu. Kita pindah sekarang ke bawah. Oh, langsung ke bawah. Bawah. Oh, alhamdulillah dapat. Dapat. Itu isinya apa aja tuh? Isinya kalau nggak salah berarti bener ini. Iya betul itu. Antara lain satu-satu ya saya ucapkan. Iya. Kalau nggak salah ya bener. Ya beras, telur, DSB lah, alias dan sebagainya. Kemungkinan seperti itu. Karena itu urusan orang rumah, orang dapur. Paling cuma hanya memantau. Karena mau ngambilnya juga malu kadang. Kenapa malu? Ya malu lah. Terdampak, cuman tidak langsung. Ya artinya Anda merasa Anda orang kaya lah ya. Iya. Kurang lebih seperti itulah ya. Iya, hampir. Amin, amin. Alhamdulillah. Itu doa yang saya tunggu dari tadi. Gak ada yang ngaminin tapi kan. Kan saya udah ngaminin bro. Ya amin. Harus diawali itu. Saya malah salut sama orang-orang seperti Anda. Harus. Miskin merasa kaya, Iya. asal jangan kebalikannya. Kaya merasa miskin. Oke? Oke. Betul.